Sebelum kita mau belajar firman Tuhan, mari kita berdoa sekali. Mari berdoa. Maha besar Engkau Tuhan Allah di sorga, Bapa yang baik, terpujilah nama Tuhan. Pada saat ini Tuhan, kami akan membuka lembaran kudus firman-Mu. Kami belajar daripada Tuhan yang memiliki firman-Nya yang hidup. Kami akan mempelajari satu topik yang sangat penting dalam kehidupan kami, di mana kami boleh dipersekutukan dengan Bapa di sorga, yaitu tentang baptisan. Tuhan, mampukan kami supaya kami boleh memahami, dan ketika kami sudah pahami Tuhan akan firman Tuhan, bantu kami dengan kuasa Allah Roh Kudus dalam setiap kehidupan kami, supaya kami boleh mengambil keputusan atas kehidupan kami sendiri. Terpujilah Engkau Tuhan, mampukan kami di dalam nama Yesus. Amin. Jadi Veron dan Steve, yang topik belajar sore ini adalah baptisan. Ini adalah topik yang seringkali diperdebatkan orang hari ini. Ada orang yang katakan bahwa ini baptisan ini sudah tidak berlaku lagi pada hari ini. Tapi ada orang yang katakan itu masih relate, artinya masih dapat digunakan sampai hari ini. Nah, ada juga bermacam baptisan yang sering digunakan banyak orang. Baptisan yang pertama itu yang memang Alkitab anjurkan, baptisan diselamkan. Ada juga baptisan yang dipercik. Tahu kan dipercik? Menggunakan air dan dipercik-percik begitu. Nah, dahulunya Alkitab itu cuma ditulis dalam satu bahasa saja, yaitu bahasa Ibrani. Nah, waktu zaman di mana ada nabi-nabi, contohnya Musa, itu Tuhan menggunakan berbicara dengan orang menggunakan bahasa Ibrani. Nah, Alkitab pertama kali tulis dalam bahasa Ibrani. Tetapi ada satu waktu di tahun 250 sampai tahun 100 sebelum Masehi, ada saat-saat di mana Alkitab itu disalin kembali, dicatat kembali, tapi dalam bahasa Yunani. Jadi Alkitab sudah ditulis dalam dua bahasa, Ibrani dan Yunani. Nah, bahasa Yunani itu disebut LXX atau Septuaginta. Nah, yang menarik di sini adalah kata baptis di dalam bahasa Yunani itu adalah baptizo. Baptizo. Nah, apa itu baptizo? Kalau orang lihat baptis dalam bahasa Indonesia itu cuma merujuk kepada baptisan, tapi kalau orang lihat dari bahasa asli, baptizo itu dalam sekali. Arti baptizo itu artinya dicelupkan, dibenamkan atau diselamkan. Nah, kenapa saya katakan bahwa baptisan diselamkan itu adalah baptisan yang benar? Karena kalau orang lihat dalam bahasa asli kata Yunani itu diselamkan. Nah, kenapa kita bilang itu benar? Karena waktu Yesus juga, kalau orang baca Markus 1 ayatnya yang ke-9, Yesus juga menjadi teladan iman. Dia kasih tunjuk bagaimana itu baptisan yang benar. Mari kita mau baca Markus 1 ayatnya yang ke-9. Pada waktu itu datanglah Yesus dari Nazaret di tanah Galilea, dan ia dibaptis di sungai Yordan oleh Yohanes. Jadi Yesus sendiri yang adalah teladan iman orang Kristen, dia juga menganjurkan bahwa adanya baptisan. Dan baptisan yang Yesus gunakan adalah baptisan diselamkan. Nah, kenapa kita boleh bilang baptisan diselamkan digunakan? Karena bagaimana mungkin menggunakan baptisan percikan kalau dia ada di sungai Yordan? Nggak mungkin kan? Jelas kalau ada di sungai Yordan, itu sungai Yordan air yang banyak itu. Dan ketika waktu itu Yesus diselupkan oleh Yohanes Pembaptis. Nah, sekarang kenapa ada baptisan percikan? Jadi awal baptisan percikan itu ada di akhir abad kedua dan di awal abad ketiga. Itu mulai diperkenalkan, tapi dalam pengecualian. Artinya baptisan percik itu digunakan tapi dalam konteks terkecuali. Contohnya begini, kita sosaki sekarang, soalnya tidak bisa baking apa-apa. Artinya kita kurang terkapar di kamar, tidur di kamar, atau mungkin kita lumpuh atau cacat. Yang tidak mungkin kan kalau orang lumpuh yang semua mati kok tiba-tiba kesecolok di air. Jadi tidak mungkin tuh begitu. Jadi itulah salah satu cara alternatif orang-orang waktu itu yang orang coba benarkan baptisan percik. Jadi orang gunakan itu percik, orang ambil air dalam nama Bapa, Putra, Anak dan Roh Kudus, orang percik. Artinya itu sudah dibaptiskan. Nah, ternyata ini sampai abad 15 dan ke-16 sudah mulai marak, artinya sudah mulai ramai digunakan. Contohnya di gereja-gereja barat, gereja Katolik barat, orang gunakan sekali itu. Dengan prinsip adalah pengecualian orang yang sudah rumah sakit yang ingin sekali mau dibaptis, menggunakan cara baptisan dipercik. Nah, sekarang begini, kenapa penting untuk orang harus dibaptis? Ini sangat penting ini dalam kitab Kehidup, dalam Veron Kehidup, Steve Kehidupan, penting sekali ini baptisan. Kenapa? Ada 3 alasan. Yang pertama, baptisan itu adalah perintah yang Tuhan sampaikan kepada murid-murid yang sebelum Yesus terangkat ke surga. Dalam Matius pasal 28 ayat yang ke-19 itu Tuhan katakan begini, karena itu pergilah dan jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Putra, Anak dan Roh Kudus. Coba Steve dan Veron renungkan begini,
Kalau seandainya ada orang yang dirawat di rumah sakit, dorang so kritis, dorang so sekarat, artinya so menghembuskan nafas yang terakhir, tetapi tiba-tiba dia mengucapkan di dalam bibirnya itu kata-kata terakhirnya. Pertanyaannya, itu pentingnya enggak? Penting sekali kan? Bisa jadi itu adalah satu rahasia yang mungkin dia tidak pernah bilang ketika dia semua mati baru dia ungkapkan. Penting sekali. Dan ini kata-kata, pergilah dan jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Itu adalah kata-kata terakhir sekali Yesus sebelum dia terangkat ke sorga, sebelum dia tinggalkan ini bumi, sebelum dia berpisah dengan murid-muridnya. Dia kasih itu pesan dan perintah terakhir kali. Makanya kenapa sampai hari ini ada banyak penginjil, pelayan, bahkan kita sendiri, orang selalu mengajarkan tentang Injil Kristus, dan pada akhirnya orang juga ajarkan tentang itu baptisan yang mana Yesus anjurkan di dalam kehidupan setiap umat Kristen. Itu yang pertama. Yang kedua, baptisan artinya permulaan hidup baru. Jadi artinya ketika orang mau dibaptiskan, orang so tanggalkan, orang tinggalkan kehidupan yang lama untuk memasuki kehidupan yang baru. Orang bisa lihat itu di dalam Roma 3 ayat 4. Kita mau baca itu Roma 6 ayat 3 dan 4. Alkitab katakan begini, atau tidak tahukah kamu bahwa kita semua yang telah dibaptis dalam Kristus telah dibaptis dalam kematiannya. Dengan demikian kita dikuburkan bersama-sama dengan Dia oleh baptisan dalam kematian, supaya sama seperti Kristus telah dibangkitkan di antara orang mati oleh Bapa di sorga, demikian juga kita akan hidup menggunakan hidup yang baru. Jadi begini, ini baptisan ini melambangkan kematian dan kehidupan yang baru. Pada saat di mana Veron, Steve, ketika pendeta tumpangkan itu tangan di hidung, dan ketika kita dicelupkan di dalam air, itu Alkitab katakan itu melambangkan kematian, melambangkan kita punya kematian di dalam tapi dosa, mati kita punya kehidupan yang lama. Dan ketika dicelupkan dalam air, itu sama dengan Yesus yang mati itu. Ketika diangkat dari air, itulah permulaan hidup yang baru. Kenapa orang harus dibaptiskan? Karena baptisan itu melambangkan orang ini menggunakan hidup yang baru lagi dan bukan kehidupan yang lama. Itu yang kedua. Tetapi yang ketiga, itu juga tanda pertobatan. Nah, jadi begini, baptisan itu bukan tanda satu-satunya keselamatan. Nyanda, baptisan ini bukan melambangkan keselamatan. Nyanda ada orang diselamatkan cuma karena dibaptis, tidak. Tetapi keselamatan itu membutuhkan pertobatan, dan baptisan itu adalah lambang pertobatan. Jadi kenapa kita bilang baptisan adalah lambang pertobatan? Kalau orang baca di dalam Kisah 2 ayat 28, ini menarik ini. Kisah 2 ayat 28 dikatakan begini, ayat 38. Jawab Petrus kepada mereka, bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosa, maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus. Jadi satu tanda di mana orang bilang orang bertobat yaitu baptisan. Kita tidak mungkin mau bilang ke orang lain bahwa kita ini so bertobat kalau tidak ada tindakan. Sama halnya dengan Steve, dengan Vero. Tidak mungkin orang mau kasih yakinkan satu cewek kalau orang cinta dan sayang pada dia, malah tidak ada perbuatan dan tindakan, betul? Karena kalau kata-kata itu saja kita bisa tipu orang. Kita boleh bilang kita bertobat, tapi apa buktinya? Alkitab katakan bukti dari pertobatan itu adalah baptisan. Itu yang ketiga. Dan yang terakhir itu dalam Galatia pasal 3 27 dan 28. Itu adalah lambang persekutuan dengan Tuhan. Itu yang terakhir, lambang persekutuan dengan Tuhan. Orang yang mengaku pengikut Tuhan, orang butuh itu baptisan. Kenapa? Karena kehidupan ini, orang hidup tak gantung pada Tuhan. Orang tidak bisa hidup di luar Kristus. Jadi siapa saja yang mau hidup baru, dia hidup di dalam Kristus. Bagaimana cara orang hidup dalam Kristus? Yaitu melalui baptisan. Kita, Veron, kita mau jujur, kita kurang ada 2 sahabat di jemaat Orion. Kita senang sekali boleh baku dapat dengan Veron. Kita juga senang boleh baku dapat dengan Steve. Kalau bukan dengan tugas lectures, kita tidak baku dapat dengan Steve dan Veron. Hanya karena ini, tugas ini, Tuhan izinkan kita ada di sini untuk kita boleh sampaikan ini kebenaran ini. Kenapa orang butuh dibaptis? Veron tahu ini kehidupan ini, orang yang tidak tahu apa yang akan terjadi. Sesudah kita keluar dari ini rumah, kita kendarakan tapi kendaraan, kita tidak tahu apa lagi yang mau terjadi. Satu-satunya syarat di mana orang mendapatkan hubungan dengan Tuhan adalah baptisan. Ketika orang memberi, orang pergi dibaptis. Itulah
satu-satunya cara di mana Tuhan menunjukkan 10. melalui pertobatan yang sungguh-sungguh ke Tuhan. Yang terakhir, kalau Tuhan boleh baca Matius 18 ayat 18. Ini penting sekali. Alkitab katakan, aku berkata, ini Yesus katakan, aku berkata kepadamu, apa yang kamu ikat di dunia ini akan juga terikat di sorga, dan apa yang Tuhan lepas di dunia ini akan juga terlepas di sorga. Artinya, apa yang Tuhan bikin hari ini, keputusan yang Tuhan buat semasa Tuhan punya kehidupan, itu juga akan tercatat di sorga. Tetapi apa yang tidak pernah kita buat, artinya Tuhan melepaskan kebenaran yang Tuhan so tahu, itu juga akan terlepas di sorga. Ingat baik-baik, kematian bukan satu-satunya kehilangan yang terbesar. Ada orang pikir bagi kalau so mati itu so berpisah selamanya. Tidak. Kematian itu bukanlah satu-satunya kehilangan yang terbesar dalam hidup manusia. Tetapi yang kehilangan terbesar adalah apa yang mati di dalam Tuhan kehidupan sewaktu Tuhan masih hidup. Dan terakhir, Kisah 22 ayat 16. Itu firman Tuhan mengatakan bahwa dan sampai hari ini, kenapa Tuhan masih ragu-ragu untuk memberi diri dibaptis? Itu adalah teladan yang benar. Firaun yang sudah kenal itu kebenaran, kita sangat mengharapkan, kita mau doakan terus supaya Firaun boleh ambil itu keputusan dalam Firaun kehidupan. Ini hidup ini cuma satu kali dan Tuhan tidak tahu, ini hidup ini misteri. Tuhan tidak tahu kapan Tuhan kehidupan dan ini akan berakhir. Tapi ingat baik-baik, apa yang Tuhan baking di dunia, apa yang Tuhan ikat di dunia akan juga terikat di sorga. Tetapi apa yang Tuhan lepas, yaitu kebenaran yang Tuhan abaikan, juga akan terlepas di sorga. Kiranya Tuhan tolong Firaun bersama dengan Steve dalam Tuhan kehidupan untuk tetap setia ke Tuhan, bersandar di dalam kebenaran Tuhan. Tuhan memberkati kita. Amin. Amin. Sudah.